Ada momen unik yang melibatkan Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes dengan kakak Eliano Reigers, yakni Tijani Reigers di laga Venezia kontra AC Milan di kancah Serie A 2024. Venezia dan AC Milan sempat bertemu di Pierluigi Penzo Stadium pada Minggu 27 April. Venezia yang diperkuat oleh Jai Idzes ternyata harus mengakui keunggulan AC Milan. AC Milan mampu menjebol gawang Venezia lewat Christian Pulisic, 5, dan Santiago Gimenez, 96, sekaligus membuat peluang Jai Idzes dan kawan-kawan untuk terdegradasi semakin nyata. Venezia kini terduduk di peringkat ke-18 Serie A dengan torehan 25 poin saja dari 34 laga. Menariknya, di laga antara Venezia kontra AC Milan, ada momen unik antara Jai Idzes dengan kakak Eliano Reigers, yakni Tijani Reigers. Tepatnya di penghujung babak pertama, tampak ada perdebatan antara pemain Venezia dan AC Milan yang ditengahi oleh wasit. Jai Idzes yang berlaku sebagai kapten dari Venezia tampak mencoba berbicara dengan wasit sirin Tijani Reigers juga terlibat pembicaraan. Namun, setelah wasit menentukan keputusannya, Jai Idzes malah dijewer oleh Tijani Reigers. Ujung-ujungnya, Tijani Reigers dan Jai Idzes hanya tertawa satu sama lain meski Kapten Timnas Indonesia tersebut dijewer oleh kakak Eliano Reigers. Kemenangan atas Venezia membuat AC Milan kini duduk di peringkat ke-9 Serie A dengan torehan 54 poin. Sedangkan Venezia harus berjuang di 4 laga tersisa apabila tak ingin terdegradasi dari Serie A musim 2024-2025 ini. Tijani Reigers yang menjadi bintang baru AC Milan tersebut memang memiliki keturunan Indonesia layaknya Jai Idzes. Namun kakak Eliano Reigers tersebut memilih membela timnas Belanda. Sedangkan Jai Idzes dan Eliano Reigers sama-sama memperkuat timnas Indonesia dan masih berpeluang membawa skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terdekat, Jai Idzes dan timnas Indonesia akan mempersiapkan 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Hilal naturalisasi muncul di AS Alkmaar. Program naturalisasi timnas Indonesia bisa berlanjut lagi jika skuad Garuda berminat kepada sosok gelandang serang berdarah Surabaya milik AS Alkmaar ini. Timnas Indonesia belakangan memang gencar melakukan naturalisasi tambahan demi meloloskan diri ke Piala Dunia 2026 kelak. Terbaru, ada 3 nama yang resmi bergabung ke timnas Indonesia, yakni Joey Plupesi, Emil Audero, serta Dean James. Kini, program naturalisasi KANS berlanjut seiring ada satu sosok potensial yang bisa digaet ke timnas Indonesia. Sosok gelandang serang muda dari AS Alkmaar, yakni Julian Oerit menjadi sosok yang bisa diproyeksikan untuk menjadi kandidat pemain terbaru timnas Indonesia kelak. Julian Oerit merupakan gelandang serang berusia 18 tahun asal Belanda yang baru-baru ini masuk ke daftar susunan pemain AS Alkmaar saat menghadapi Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2024 pada Minggu, 16 Maret 2025 lalu. Dikabarkan bahwa Julian Oerit memiliki darah Surabaya, sehingga bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia dan menjadi aset jangka panjang bagi skuad Garuda. Melansir dari Transfermarkt, Julian Oerit yang lebih banyak memperkuat AS Alkmaar U21 tersebut sudah mencetak 2 gol dan 2 assist dari 17 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda 2024-2025. Bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang tengah, maupun sayap kiri. Tentu Julian Oerit mirip seperti permata timnas Indonesia saat ini, yakni Marcelino Ferdinand. Pemain AS Alkmaar yang masuk opsi naturalisasi timnas Indonesia, Julian Oerit. Kans naturalisasi dari Julian Oerit pun masih terbuka seiring sosok berlabel 4,35 miliar rupiah tersebut belum pernah dipanggil timnas Belanda senior. Julian Oerit yang merupakan putra daerah Alkmaar tersebut baru mendapat panggilan timnas Belanda kelompok umur U16, U17, U18, dan U19.
Secara karir, Julian Oerip merupakan pemain Akademi AS Alkmaar sejak pertama kali bergabung pada 2017-2018 lalu dan perlahan mulai menemukan tempatnya di tim junior klub Belanda tersebut. Jika berhasil dinaturalisasi, Julian Oerip bisa bergabung ke timnas U23 Indonesia besutan Gerald van den Burg kelak. Memiliki postur 1,79 meter dan kaki kanan yang kuat, tentu Julian Oerip memiliki fisik yang pas untuk jadi seorang gelandang pengatur serangan. Saat ini, Julian Oerip tengah berlabel 4,35 miliar rupiah di AS Alkmaar U21. Menarik untuk dinantikan apakah Julian Oerip akan jadi target naturalisasi terbaru timnas Indonesia atau ada kejutan lain di waktu yang akan datang. Ula Romeni mengakui bahwa bertugas di timnas Indonesia adalah tugas yang tidak mudah. Indonesia saat ini sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka pada bulan Maret sukses mendapatkan 3 poin dan bertahan di posisi keempat klasemen. Pada bulan Juni nanti ada 2 pertandingan penting bagi skuad Garuda untuk melaju ke babak selanjutnya. Tentunya, laga tersebut jadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk kembali mendapatkan poin. Ula Romeni menjelaskan bahwa tekanan sudah datang sejak pertama datang ke timnas Indonesia. Dia membawa ekspektasi tinggi untuk bisa membawa perubahan terutama di lini serang skuad Garuda. Hadirnya juga diharapkan bisa menjadi solusi karena lini serang Indonesia yang belum menemukan sosok mematikan. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya, kata Ula Romeni. Pemain berusia 24 tahun ini melanjutkan, sebagai penyerang tugasnya adalah mencetak gol. Ini yang coba dimaksimalkan dalam 2 pertandingan di bulan Maret saat melawan Australia dan Bahrain. Namun, dia ingin terus menjadi sosok yang diandalkan di lini depan dan memberikan kontribusi. Jadi saya harus menunjukkan sesuatu. Saya suka tekanan dan selalu percaya pada diri saya sendiri. Jadi tidak mengejutkan jika saya mencetak gol, lanjutnya. Ula menambahkan bahwa kemenangan atas Bahrain cukup penting untuk menjaga kans Indonesia ke Piala Dunia. Menurutnya, kemenangan membuat mental pemain kembali naik pasca kalah dari Australia. Selain itu, bisa mencetak gol di kandang adalah sebuah momen penting dan dia siap kembali memberikan kontribusi. Mereka akan kembali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Cina dan bertandang ke markas Jepang pada bulan Juni. Itu, kemenangan lawan Bahrain, adalah malam yang sempurna. Kami tahu kami harus menang, dan ketika kami menang, itu selalu terasa sempurna. Apalagi saya bisa mencetak gol di debut kandang saya, itu sangat menyenangkan, tutupnya.